Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, jadi tadi malam ya, tadi pagi udah selesai pertandingan antara Porto melawan Manchester United di game kedua Liga Eropa. Yang dimana gue berniat mau reaksi pandangan mata, cuman karena udah pulang malam banget ya, ada kerjaan, akhirnya tidur sebentar, untung kebangun jam 2 kurang gitu, udah nggak bisa siap-siap, udahlah nikmatin aja lah sambil selonjoran gitu. Ya, karena seperti yang gue bilang di preview, gue pengen lihat performance positif. Itu kan yang diinginkan oleh Ineos kan. Nah, jadi waktu line up ya, gue bicarain line up dulu nih. Waktu line up itu keluar, yaitu kiper Andre Onana, back four-nya sesuai lah ya, kanannya Mazraoui, kirinya Diogo Dalot, tengahnya Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez, back tengahnya maksud gua. Terus dengan 4-2-3-1, double pivotnya tengahnya itu Eriksen dengan Casemiro. Kemudian gelandang menyerangnya yaitu nomor 10-nya si Bruno Fernandes, sayap kanannya Amad Diallo, dan sayap kirinya Marcus Rashford, dan strikernya Rasmus Højlund. Nah, oke. Waktu gue lihat pertama kali itu line up, oh ini kayaknya Ten Hag mau bermain seperti musim pertama dia, ya, yang lebih ke reaktif football. No problem, nggak masalah, ya. Karena ini main di kandang Porto, daripada mereka mau bermain build up terus di pressure kayak Tottenham sama Liverpool terus akhirnya kecolongan. Oke, kita mainnya lebih ke sabar lah istilahnya. Babak pertama begitu berjalan sebenarnya nggak terlalu bertahan juga Manchester United gitu loh. Bisa menguasai pertandingan, bisa menguasai possession, terus juga Porto mainnya juga nggak ala-ala Tottenham atau nggak ala-ala Liverpool. Space-nya mereka besar, jarak pemain-pemain terlalu jauh. Jadi ketika mereka megang bola, Manchester United megang bola khususnya mulai di awal dari Onana, passing-passingnya untuk ngebawa ke tengah lapangan itu bola dulu sampai akhirnya kita menguasai possession, itu no problem. Sampai akhirnya menit ke-7. Nah, cepet juga sih. Menit ke-7 dengan individunya Marcus Rashford dari sodoran Eriksen gitu ya. Assist tuh Eriksen tuh. Terus si Rashford dengan skill individunya tendang ke gawang, kurang maksimal ditahan atau di stop oleh Diogo Costa. 1-0 untuk Manchester United, 0-1, maaf. Terus sistem masih setelah begitu, sama. Kita masih menguasai pertandingan lah. Dan Porto juga nggak begitu banyak serangan-serangan yang berarti gitu. Nah, lalu ke menit ke-20, Eriksen bisa recovery bola dari hasil, ya sebenarnya lebih kesalahannya pemain Porto sih. Jadi kita emang nggak terlalu pressing. Jadi kita lebih agak turun dikit ke setengah setengah lapangan ke bagian pertahanan kita. Nah disitulah kita ground areanya ya. Jadi nggak man to man marking, lebih ke zonal marking gitu. Akhirnya dapatlah bola recovery dari Eriksen, sodorkan kepada Rashford sodorkan kepada Højlund dengan tendangan kaki kiri. Sekali lagi si Diego Costa kurang maksimal menstopnya, akhirnya masuk sudah melewati garis gawang dan 0-2. Nah, sesudah itu ini yang gue kadang-kadang suka bingung juga gitu ya. Maksud gue, ini hal pertama ya, catatan pertama nih. Ini bukan masalah nyindir siapa-siapa gitu ya, atau mau rasis atau gimana. Cuman gue ngelihat Ten Hag ini kan ya memang sih tipe-tipe pelatih Belanda tuh seperti ini gitu, metodis gitu loh, ya. Selalu berpegang teguh pada metode-metode gitu. Gue pernah lihat tuh kayak waktu zaman Van Gaal lah ngelatih MU gitu.
dibilang bahwa ya lu jangan langsung nembak gitu loh. Itu lu membuang-buang chance, membuang-buang peluang. Lihat dulu temen lu di mana, temen lu ada yang bisa bebas apa enggak. Buka dulu ruangan kalau lu udah mendekati gawang. Nah ini yang itu zaman kita nonton Van Gaal tuh ngantuk gitu loh. Udah bola ke depan, bawa lagi ke belakang. Nah ini tipenya pelatih mungkin dari Belanda gitu ya. Nggak kayak mungkin kayak pelatih Itali, Jerman gitu, Portugal. Yang lebih apa ya, lebih bukan tricky sih kalau gue bilang. Lebih fleksibel dalam menit per menit gitu loh. Menit per menit, bukan kalau adaptif kan mungkin adaptif dalam permainan. Misalnya ya kalau timnya lawan Pakirbes strateginya begini. Kalau lawannya mainnya possession football, kita mainnya counter attack gitu. Tapi ini kan lu udah keadaan unggul 2-0 gitu loh. Kenapa lu kalau begitu unggul 2-0, lu udah memainkan, ini kan sebenarnya udah lumayan zona aman lah, udah selisih 2 gol gitu. Lu justru malah tetap memainkan pola itu gitu. Masih udah menit ke-20 loh. Ya seharusnya lu tetap pegang bola tapi menurunkan tempo permainan gitu loh. Sehingga kan karena individunya secara individu pemain-pemain Porto di bawah pemain Manchester United kok. Mereka juga nggak terlalu pressing, nge-pressing pun juga nggak jago-jago banget. Nggak ada yang bisa ke-steal bolanya, nggak ada yang bisa di recovery bolanya sama mereka, nggak ada gitu loh. Jadi kenapa lo nggak langsung berubah dulu? Ya ini bukan kaum kenapa-kenapi ya. Lu Ten Hag menginstruksikan agar pemainnya pegang position football, pegang posisi, bermain umpan-umpan pendek aja dulu gitu, turunkan tempo permainan, ya. Karena serangan-serangan baliknya Porto juga pas sebelum itu nggak ada yang mematikan lah, ya. Ini yang gue bilang, ini bisa jadi bumerang buat Ten Hag gitu loh. Lu juga harus bermain tricky gitu loh, Ten Hag harus cerdik juga gitu loh. Udah dengan unggulan 2-0 lo masih bermain seperti itu. Nah justru si Victor Bruno pelatih Porto ngelihat situasi seperti itu. Oke, kita kurung tapi ambil dari sisi kiri pertahanannya Manchester United. Sekali lagi nih, ini mungkin udah mungkin bosen kali atau gimana ya. Sekali lagi sektor kiri kita. Ya, jadi akhirnya kan muncul tuh golnya dari si PP, bola muntah setelah umpan lambung. Si Mazraoui pengen menghalau ya, kali cuma nyundulnya seperti tepis sama Onana, bola muntah ke PP. Kemudian prosesnya hampir sama. Dari sektor kiri umpan lambung terjadi lagi oleh strikernya si Samu. Kalau lo ngeliat 2 gol itu ya, ini catatan kedua bahwa ini sektor kiri kita bener-bener dieksplor kemarin. Si Victor Bruno itu pelatih Portugal ngeliat, oke, langsung dia berubah. Gue nggak lagi lewat serang lewat tengah, tapi gue lewat sayap sebelah kiri, sayap kanannya dia ya, sisi kiri pertahanannya MU. Karena ya itu yang gue bilang, ini kan cost banget. Kenapa kita itu nggak ngambil bek kiri gitu loh? Si Dalot juga bukan posisi naturalnya. Sedangkan masa yang katanya lo meeting, togetherness, pelatih, Dan Ashworth, Jason Wilcox, sama si Omar Berada katanya udah meeting togetherness. Apa lo nggak berkepikiran bahwa sektor kiri kita nih pasti lemah kalau nggak ada bek kiri murni. Apalagi depannya itu si Rashford. Kalau lu tadi main possession football, ya lebih mengurung pertahanan Porto, mungkin Rashfordnya masih nyaman. Nah, tapi begitu bertahan, lo sendiri Rashford gaya bertahannya. Gol pertama itu, jadi jangan lihat gol itu dari back tengahnya aja gitu. Kok kayak gol kedua ya, kok Matthijs de Ligt agak bisa halau sih begitu doang. Lihat prosesnya. Proses gol pertama itu umpan lambung. Si Rashford tuh di belakang pemain yang umpan, yang crossing, dia diem aja. Plus dengan si Lisandro Martinez yang ya menurut gue sih dia sebenarnya udah dari sejak game yang lawan Liverpool terus Crystal Palace juga dia nggak terlalu ya biasa-biasa lumayan. Tapi pas lawan Tottenham itu udah lagi jelek. Kayak gue sih Lisandro Martinez sebenarnya lagi jelek mainnya. Itu dia telat menutup. Sama yang di gol kedua juga gitu. Gak ada yang
turun cover ke bawah untuk menutup pergerakan winger-wingernya Porto. Kan udah dilihat. Ya gue gak ngerti ya, apakah kalau di American football tuh kan ada tuh dalam pertandingan tuh yang di atas dia tuh analisanya, tim analis itu. Dia ngasih kode tuh biasanya, ngasih info tuh ke head coach. Makanya kan kalau football kan pakai ini kan, headphone kan, American football. Nah ini nih yang gue kadang-kadang suka bingung, kenapa lu gak manfaatin teknologi gitu, atau lu gak ada yang ngasih inputan gitu. Kayaknya semua juga bisa ngelihat gitu, sektor kiri pertahanan lu tuh lemah. Akhirnya babak kedua berjalan, Rashford lah diganti oleh Garnacho. Ten Hag sih beralasan katanya untuk rotasi, karena sebabnya kita akan ya lebih penting lagi, ada yang lebih penting juga, itu melawan Aston Villa. Cuman maksud gue rasa bukan karena rotasi, karena apa? Garnacho kalau track back ke belakang bertahan dia masih lebih bagus, etos kerjanya ada, walaupun tekniknya slow ya, so-so ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi dia tuh untuk bertahan mundur ke belakang, untuk nge-pressing pemain-pemain, itu dia oke. Walaupun kita kecolongan akhirnya, nggak ngerti gua. Ini sekali lagi, Lisandro Martinez gagal sprint, ya itu satu. Yang kedua, dibilang jangan terlalu high press, tapi si Mazraoui nggak bikin jebakan offside. Ini kan individual error. Masa dia udah lihat, dia padahal menghadap ke De Ligt sama menghadap ke Lisandro. Masa lu nggak bisa memposisikan sih garis lu di mana? Sampai si Ten Hag tuh ngeliat lagi di kamera gitu loh. Ini bukannya offside, ternyata nggak offside. Mazraoui-nya telat naik, terlalu mundur. Waktu lawan Liverpool dia terlalu maju, sekarang dia terlalu mundur gitu. Terus ya Manchester United akhirnya mengurung, istilahnya dalam arti ya, karena si Porto memperlambat tempo. Cuman dia akhirnya lebih memilih opsi untuk bertahan. Ada pergantian pemain. Akhirnya si Zirkzee masuk menggantikan si Højlund. Terus kemudian pergantian lagi, Anthony masuk menggantikan Ahmad. Sampai akhirnya si Harry Maguire dan Johnny Evans masuk menggantikan Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez. Nah, tadi ketiga fokus-fokus awal udah ini. Nah, ini yang gue agak kritik juga nih. Sepertinya kok duet Licha sama De Ligt ini gak nyambung ya gitu ya. Banyak yang bilang bahwa mungkin gue juga berpendapat secara logis sistematis, ini ada faktor dari sektor kiri, back kirinya juga gak cuneng nih sama Lisandro nih. Karena bukan posisi murninya Dalot, jadi efek ke Licha sama De Ligt gitu loh. Ya kalau memang harus diistirahatkan, yang lebih agak gue kritik sih sebenarnya Lisandro Martinez ya. Ya udah, coba aja Lisandro Martinez dicadangin, Harry Maguire sama Matthijs de Ligt aja. Atau kalau Leny Yoro udah main, Leny Yoro sama Maguire, atau Leny Yoro sama De Ligt gitu. Ya. Ini yang gue lihat dari 10 pertandingan ya, bahwa 9 ya, 10 pertandingan sama Community Shield lah. 9 pertandingan ini duet Licha sama De Ligt ini agak fail kayaknya gue bilang. Mungkin ya, gue rasa sih karena faktor back kirinya yang gak optimal itu sih. Nah, masuklah Maguire sama Johnny Evans menggantikan duet Licha sama De Ligt. Banyak yang ketawain. Wah, lu ketinggalan 0-3-2 tapi malah masukin Maguire. Maguire tuh sekarang dipuji loh karena kedisiplinan dia sama ininya dia, leadershipnya dia. Lu makanya jangan ngetawain orang Maguire badut. Terjadilah malapetaka. Yang gue udah hopeless juga sih, Bruno Fernandes. Ini juga satu catatan penting nih. Ini kayak Bruno Fernandes bener-bener harus diistirahatin aja deh. Gue jadi berpikir, tahu gitu mendingan gue bener kartu merahnya gak usah di-appeal. Nah kalau ini gue setuju dia dapat kartu kuning kedua, karena untuk apa kaki dia ngangkat lagi? Padahal kan dia udah tahu dia udah kena kartu kuning sebelumnya, dan posisinya itu dia begini gitu, terbuka kakinya ke atas, bukan dia begini ya. Kalau telapak kakinya masih begini ke bawah, ya mungkin masih pertimbangan lah. Emang nggak kena. Kalau gue bilang sih emang diving sedikit lah. Tapi kan niatnya dia untuk zet gitu kan, itu udah pelanggaran, mengangkat kaki terlalu naik.
Kartu kuning kedua, kartu merah dengan gayanya yang misu-misu, kayak merengek gitu, yang gue kan anak kesel juga. Ya udahlah, ini buat pemuja-pemuja Bruno, lu juga harus sadar. Ini orang ada yang lagi ada yang nggak beres nih, mending diistirahatin deh. Jangan bilang tuh kan creative chances banyak, tuh kan tuh si paling yang ngasih asit siapa? Iya, ya teman-temannya kali yang nggak bisa ngerti. Iya, dia jago. Tapi kayaknya nih lu harus lihat sendiri, lu harus jernih untuk mengatakan bahwa nih anak ada yang di pemain ada yang nggak beres, lagi nggak beres gitu loh. Mending diistirahatin aja. Dan menit ke-91 dari hasil sepak pojok setelah Manchester 10 pemain tapi masih bisa mengurung, Harry Maguire menyelamatkan wajah Ten Hag lah ya. Tuh sampai ada satu video tuh Alex Ferguson lagi nonton Malmo sama Rangers dari Europa League. Dia sampai ngomong, dia lihat handphone gitu ya, 3-3 deh. Manchester United, Harry Maguire golin. Itu masih peduli banget dia sama ini ya, sama Manchester United. Nah, jadi dengan 3-3 kita di posisi 22 ya untuk yang klasemen Liga Eropa. Jadi gini, gue bukan bilang bahwa ini pertandingan gak penting, gak. Gini, dalam turnamen itu ada yang namanya kalkulasi ya. Contoh, waktu Champions League, Alex Ferguson tuh cuma bilang gini, lu hanya butuh 10 poin untuk lo lolos ke playoff gitu loh. Jadi lu harus mengatur ritme game. Ada game yang lo harus coba, ya udah lo imbang aja deh nih, ambil 1 poin. Ada yang game yang oke, ini gue ambil penuh poinnya, khususnya di kandang gitu. Nah itu yang gue bilang. Jadi bukan yang menganggap ini pertandingan gak penting, enggak, karena format yang sekarang adalah peringkat 1 paket 8 itu otomatis lolos ke playoff selanjutnya. 9-24 itu diadu lagi. Memang resikonya pertandingan jadi lebih banyak. Tapi istilahnya kalau emang kita pengen juga ngejar Europa League ini, ya nggak apa-apa. Maksudnya pasti masuk lah MU itu di 24 besar gitu. Dan keuntungan kan jadi tuan rumah duluan kan biasanya kalau di peringkat bawahnya. Jadi nasib Ten Hag gimana? Ya, masih 50%. Tentu akan dilihat nanti pada saat Aston Villa yang dikabarkan katanya Sir Jim Ratcliffe akan sidak ikut ke sana nonton langsung. Tapi satu catatan adalah gini, dari performance yang gue bilang positif, ini bukan masalah lo harus ngeliat dari layar lebar ya. Ini bukan masalah mainnya bagus apa enggak, tapi lo kalau harus lihat menunjukkan pemain punya komitmen terhadap pelatih ya. Ada niat untuk ngejer. Beda kayak waktu zaman masa-masa terakhirnya Jose Mourinho udah males-malesan, masa-masa terakhirnya David Moyes, masa-masa terakhirnya Ole Gunnar Solskjaer apalagi datang tuh. Udah mulai males untuk kerja bola, udah nggak ada gairah gitu. Cuman kemarin dari performance-nya itu terlihat mereka masih mau berjuang untuk pelatih. Itu yang mungkin dilihat sama Ineos. Itu yang maksudnya dibilang performance. Itu yang dibilang maksudnya performance positif. Ya. Walaupun yang ini Aston Villa juga akan ada penentuan, jadi pembuktian juga nih ya. Makanya gue heran, apa jangan-jangan Bruno yang sengaja main out-outan gitu ya, seperti kartu merah gitu, karena mungkin dia nggak pengen Ten Hag, kan nggak mungkin juga, kontrak ada diperpanjang. Nah jadi kalau gue bilang dari tadi malam penilaiannya adalah performance pemain-pemain Manchester United menunjukkan bahwa mereka masih berkomitmen untuk berjuang bagi si Erik Ten Hag. Oke? Jadi Ten Hag gimana nasibnya? Tunggu hari Minggu ya. Stay, gua rasa sih stay sih. Kalau performance-nya kayak kemarin tadi ya, menunjukkan hal yang positif gitu. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.